Mantap. Walid. Cek 1M 2M cek Henry cek ya. Baik. Alhamdulillah, bismillah, ahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lagu ikan dalam kolam dinyanyiin Gilang Dirgat. Yang tadi jawab salam semoga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Diulang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wasirillahil akbar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Innallaha balighu amrihi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadara. Yang terhormat ada para guru, para kasepuhan, para warga RT 4 Pubulat Masalah An-Najah, wabil khusus kepada orang tua Al-Fakir Ibu Sumarni dan istri tercinta Siti Aisyah. Ubi bakar, ubi Cilembu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Itu pantunnya baru tadi, jadi agak-agak lupa ya. Kita sekarang sambil iktikaf atau tidak, kita niatkan saja. Alhamdulillah. Bismillah, nawaitu an a'takifa lillahi ta'ala. Ilmi ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Seperti biasa, mari kita sama-sama membaca doa ngaji ya. Boleh sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika
Allahumma ahyan wa bismika. Ya. Siap-siap ibu kopi ke. Ya. Memang sopir depan pengawasannya komo subuh-subuh gitu kan. Barinya rantai. Tenang tersarios. Ya. Tapi memang ya doa sejatinya doa barusan memiliki arti. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, kami hidup dan juga kami mati, dan kepadamu lah kami dibangkitkan. Ya sugan pangentanya kita juga jadi sambil ingat doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama matana wa ilaihi nusyur. Sahur, 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 sahur. Ya, insyaallah dalam waktu 6 jam ya, atau sampai jam 6 ya salah ya, sampai jam 6 kurang 30 ya, insya Allah kita akan sama-sama sedikit ya di sini jalan-jalan ke Taman Safari, lihat onta lari-lari, perkenalkan diri, nama saya masih Fauzi Pari ya, jangan gertos. Pada kesempatan 3 Ramadan lalu ya, hari Senin kita membahas tentang rahmat, which is 10 hari pertama, dan sekarang kita masuk kaping 24 Ramadan. Qadarullah pas 24 Maret juga, jadi gampang itu ya. Which is dalam 10 hari terakhir ini merupakan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dari tema yang akan disampaikan insya Allah nyambung ya. Dan ini menjadi tema yang paling singkat. Bisa dibilang tema ini paling singkat sedunia sepanjang masa. Kenapa? Karena cuma 3 huruf. Materi SMP, which is singkatan dari sabar, maaf, dan puasa. SMP merupakan 3 amalan yang memiliki pahala tanpa batas, unlimited. Menjadi 3 amalan yang tak hingga pahalanya. Mengapa demikian? Karena sangat tidak mudah menjalankannya, penuh godaan. Kita spill sering baca dalam akhir majelis, suka kita sebut ya, termasuk di kajian bosul kemarin ya. A'udzubillah, bismillah, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan biasanya kalau udah sampai wal 'asri itu tanda pengajian beres. Di dalam ayat tersebut ya, kita mengetahui bahwasanya diingatkan ya. Sekaligus saya juga di sini ya, mohon maaf, mohon izin sambil self reminder, usikum manasi usinasi wa iyakum, bukan maksud menggarmin air laut, sanes mamatahan, sanes mamagahan, sanes pantun, dalam arti sabar yang kita biasa mengetahui paradigmanya biasa ada atasnya. Suka merasakan ya kita, wah sabar nih udah mencapai batas, merasa sabar ada batasnya. Namun ternyata sabar itu tidak ada batasnya, makanya pahalanya pun tanpa batas. Ketika kita merasakan sabar mencapai batas, justru di situ kesabaran kita diuji. Kesabaran yang sesungguhnya diuji.
Dalam surat Az-Zumar ayat 10, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Rada gampil ngapal kena sabar Az-Zumar, sabar Az-Zumar, sabar Az-Zumar. Ayat 10. Ya, boleh sama-sama bisa sambil bergerak tangannya ya, tangannya boleh kayak angka 10. Angka 10. Ya. Sabar Az-Zumar, sabar Az-Zumar, sabar Az-Zumar, sabar Az-Zumar, sabar Az-Zumar. Ya, ingat ya, setiap ingat angka 10 ya, ingat sabar Az-Zumar ayat 10. Dalam ayat tersebut ya sangat dilegitimasi bahwasanya sabar memiliki pahala tanpa batas. Ya, seperti yang waktu kulsum lalu saya isi pun ya, yang dibaca ayat waktu sholat isya dan diulangi lagi sama Al-Ustaz Tatang ya, waktu paginya ya, dalam ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dari situ orang sabar mendapatkan sholawat dari Allah yang para mufassir menerjemahkan di situ ampunan sholawat tersebut dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah yang mendapatkan hidayah. Ya, waktu dalam sebulan 2 bulan kemarin ada yang barangkali nonton bioskop? Ada? Oh, sugan angkat tangan. Ternyata dia pegang kerudungnya. Ada film judulnya Kamawa, which is singkatan dari film Keajaiban Air Mata Wanita. Ya, di situ insight filmnya salah satunya mengingatkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Jadi ceritanya di film itu ya, seorang tokoh utamanya ditinggal meninggal oleh suaminya. Lalu berturut-turut ujian datang sampai beliau dikenalkan melalui salah satu training buku bestseller di Gramedia selama 7 tahun berturut ya, Rahasia Mahmud Rezeki. Ya, simpel pelajarannya bahwasanya mencontohkan dari kehidupan sehari-hari kita bisa latih ya, kesabaran pada tumpukan pertama. Karena Nabi SAW bersabda, as-sabru 'inda sadmatil ula, bahwasanya kesabaran yang paling utama adalah pada tumpukan yang pertama. Apapun reaksinya, apapun kondisinya, situasinya, maka reaksinya adalah wow, keren. Bisa sama-sama kita sebut wow, nanti saya sebut ujiannya. Nah, Bapak Ibu boleh menyambut dengan wow, keren ya. Jadi ingat dulu slogan di salah satu stasiun TV swasta ya, wow, keren ya. Contoh ya, yang pertama, HP ketinggalan, wow, keren. Mau berangkat malah hujan, wow, keren. Habis baru jemuran, naruh jemuran terus hujan, wow, keren. Terus
kacuga, wow keren. Kepentok pintu, wow keren. Aya nu hitut, wow keren. Apalagi ujian hari-hari ya. Dompet ketinggalan, wow keren ya. Rekening kurang, wow keren. Iya. Tos puasa tabus setengah genap malah keluar getihet, wow keren ya. Puasa ya. Dugi tabung setengah genap sore dan malah keluar darah head. Apa reaksinya? Wow keren ya. Apalagi ya bisa. Nah saya barusan peci ketinggalan, wow keren. Alhamdulillah ini dibantu ya, dikasih pinjam sama Ustadz Izi ya. Alhamdulillah. Mun sanes di mushola mah biasana habis sok auto kita kasih tepuk tangan. Cuma ini di mushola ya, kita shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya. Kita doakan ya semua yang menjadi panitia dalam kegiatan Ramadan di mushola An-Najah ini senantiasa sehat selalu ya, rezekinya banyak, berkah berlimpah, hasil maksud, dan selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ya, dan pada umumnya semoga kita semua sesuai tema ya, bisa selalu istiqomah ya, terutama dalam 10 terakhir Ramadan ini yang ada Lailatul Qadar. Tadi SMP, S-nya adalah sabar. Kita masuk yang kedua, M. M-nya adalah memaafkan, maafin. Ya. Kata sabar tadi dalam Quran kurang lebih ya diulang lebih dari 70 kali, dan memaafkan ya ada setengahnya kurang lebih 35 kali. Memaafkan memang sangatlah tidak mudah. Ya. Kenapa? Ya minta maaf aja gampang apa gak gampang? Gak gampang ya, saya tidak menyebutkan susah ya. Gak gampang ya. Gak gampang. Itu tuh minta maaf, apalagi memaafkan. Aduh nyeri hati ya. Sangat sakit hati bila kita disinggung, dizolimi oleh orang lain. Namun karena memaafkan itu tidak mudah, maka dari itu Allah memberikan ganjaran juga tidak terbatas. Kalau tadi surat apa? Az-Zumar, surat itu langsung jawaban. Sabar surat Az-Zumar ya, ayat 10. Memaafkan ini termaktub dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, maka pahalanya langsung dari Allah. Dalam hadis disebut ahsin ila man asa'a ilaika, ahsin ila man asa'a ilaika, berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepadamu ya, itu merupakan salah satu next level yang lebih tidak mudah dari memaafkan. Udah maafin, kita berbuat baik ya, sangat tidak mudah. Maka dari itu pahalanya tanpa batas. Dan ini nyambung pada ayat surat Ali Imran ya, bahwasanya memaafkan ini merupakan salah satu ciri orang bertakwa.
Kita puasa agar menjadi bertakwa. Nah, apakah takwa hanya puasa saja? Tidak, ya, tentunya. Bahwasanya di surat Ali Imran disebutkan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, karena ayatnya banyak ya saya baca agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kalian berlari kepada ampunan Allah, maghfirah Allah. Luasnya surganya meliputi melebihi langit dan bumi yang sudah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Orang-orang yang menahan marah dan orang-orang yang memaafkan. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Malah di sini dijanjiin surga, ya. Lebih luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Maha menyukai, ya, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan apa sih bonusnya, ya, bentuk pahala yang secara zahir apabila kita memaafkan dengan tanpa batas itu? Bahwasanya Habib Umar bin Hafiz, ya, menafsirkan daripada ayat 22 dari surat An-Nur, A'udzubillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi makin banyak maafin, makin banyak dapat ampunan. Makin berat kita memaafkan, makin banyak dan besar pula pengampunan. Ya, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. 2. Ya, SMP, sabar, maafin, dan P-nya adalah lupa lagi. Makanya kita ngaji lagi. Pulang ke rumah lupa lagi. Biar ingat ngaji lagi. Makanya pulsuk di sini diadain tiap hari. SMP, S-nya sabar, azumar 10, M-nya maafin, asyura 40. Tadi 10, ya, 10 maafin 40. Bagaimana tangannya? Boleh angkat 4, ya, sambil tangannya seperti ini, maafkan, ya, memaafkan, maafin, asyura 40. Dan yang terakhir, ya, last but not least, P-nya adalah puasa itu sendiri yang kita sedang jalani, ya. Sangat banyak, ya, dari kutipan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya kullu amal ibni Adam lahu illa syiyah fa innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis qudsi. Bahwasanya seluruh amal anak Adam, Bani Adam adalah untuk mereka masing-masing kecuali puasa. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang langsung membalasnya. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitabnya Fathul Bari, bab puasa, menjelaskan makna
10 makna bahkan ya, kalau kita spill semua nggak muat ya 10 menit ya. Maka poin utama daripada pahala yang tiada tanpa batas pun untuk orang yang berpuasa ya, kita analogikan dari buku catatan amal, buku catatan amal. Bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, memberi penjelasan contoh kita sholat, pahalanya dicatat malaika. Sholat pahala dicatat malaika. Zakat pahala puasa, pahala zakat dicatat malaika. Ya, sedekah pahalanya dicatat malaika. Tadarus pahalanya dicatat malaika. Hampir semua amalan dicatat malaika. Nah, kecuali puasa. Kenapa malaikat tidak mencatat pahala puasa? Bukan puasanya, pahala puasa. Karena malaikat tidak tahu berapa pahala puasa tersebut. Karena puasa pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Oleh karena itu pahalanya khususon, ada terpisah ya, berbeda. Singkat cerita ya, kita semua di dunia ini nanti ya ujungnya adalah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, fa amma ma thaqulat, ternyata ada yang nahan. Siapa yang nahan? Dalam diri kita ya, belum dipenuhi haknya. Contoh ya, ketika kita mau masuk surga, ada fulan, ada si A datang, ya Allah dia pernah ngebohongin saya, maka dituntut ya, sesuai hadis Nabi yang berjudul rungkat di akhirat. Rungkat, ente-entean. Aslinya kita akan mengalami hal tersebut ya, rungkat, ente-entean, habis-habisan. Kalau di dunia rungkatnya hanya sekedar ya duit yang habis, kanker kantong kering. Nah, di sana yang habis pahala kita ya. Tadi si A datang nuntut pernah dibohongi. Si B datang lagi, pahalanya ditransfer ya. Si B datang, langsung ditransfer lagi pahalanya. Si C datang lagi kepada kita nuntut ya, pernah kita punya utang jangan dibayar, kumaha cara mayarna, make pahala kita ditransfer. Lalu si D datang lagi ya, pernah diomongin sama kita ya, pernah diomongin, lalu pahala kita ditransfer. Sedikit menurun habis ya, sampai habis. Setelah habis masih ada juga si E datang kepada kita ya, pernah dizolimi ya. Lalu ketika udah habis pahalanya, maka dosa dia masuk ke ditransfer ke timbangan kita ya. Jadi yang tadi F rasanya tersinggung sama kita ya. Selanjutnya masih ada yang mau masuk surga malah kita masuk neraka. Ada yang nahan lagi ya. Kalau tadi yang nahannya orang, nah yang ini karena catatannya terpisah ya, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu.
Seperti dalam dua hadis penguatnya ya, bahwasanya asyamu junnatun. Asyamu junnatun. Kalau jannatun surga, kalau jinnah jin, minal jinnati wan nas. Jannah surga, jinnah jin ya, pakai jim ya. Junnah pakai jim juga, sama mengenai papan tulis, cuman ganti janji jimnya ya. Perisai, puasa itu perisai, dia turun ya, menjelma menjadi perisai yang tadinya kita mau masuk neraka. Maka berilah izin kepadanya. Al-Quran berkata, aku telah menahannya dari tidur pada malam hari. Perisai karena kita bisa menahan diri dari segala macam dan baik. Dan pada kesimpulan ya, sudah masuk 544, bahwasanya yang pertama SMP pahala yang tidak terbatas adalah S-nya sabar. Az-Zumar ayat 10. Lalu M-nya maafin, surat Asyura ayat 4. Dan P-nya puasa ya. Dalam hadis qudsi beberapa hadis bulan di akhir pada bulan Ramadan ini, yang mana yang kita amalkan? Semuanya insya Allah. Bulan Ramadan ini kita sabar ya, sabar lapar, dari haus, nahan amarah ya, anak ngejengkelin begitu ya, sabar ya, nahan amarah. Bahkan yang halal pun suami istri ya, untuk siang hari kita sabar ya, kita tahan ya. Sabar dikali 300, 2 sabar dalam ibadah 900. Yang kedua, memaafkan ya, ayat mistos saling memaafkan di pertengahan nisfu Sya'ban. Lalu ayat ya, ketika awal puasa, maaf lahir batin ya. Dan yang ketiga nanti insyaallah Idul Fitri, kita saling memaafkan. Karena balasan dari Allah untuk orang yang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Eta dosa naon dihampura, dosa yang sifatnya untuk memberi maaf kepada orang lain ya. Memang tidak gampang ya. Ini ya, kita dizolimi ya, terus kita doain aja. Gimana? Ini baru yang lainnya tadi ya, bisa dipakai ya. Boleh dicoba ya. Wallahu SMP sabar, maafin dan puasa. Tiga-tiganya kita bisa dapatkan di bulan ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai sini barangkali ada pertanyaan ya, nanti dijawab di luar forum ya. Ya. Saya. Oke. Ustaz mau nanya. Oh. Bohong itu untuk kebaikan, kalau bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Cuman karena di luar materi ya. Jadi insya Allah lengkapnya di luar forum ya. Kurang lebih pertanyaan ini sangat banyak ditanyakan ya. Dan kita sering mengalami ya, skena ya. Apa itu skena? Sama-sama saling punya hal yang sama. Ada salah satu daripada hujah ya, ketika sang suami ya suka ditanyain sama istrinya ya. Biasanya suka ditanya,
Ya kalau mungkin ibu-ibu pernah ya, dan bapak-bapak di sini, kamu masih sayang, kamu sayang nggak sih sama aku? Sayang nggak sih? Itu sampai ada yang buat kontennya, sampai ada yang ngapalin jawabannya. Ya, nanti bisa do your own research ya, ini sendiri untuk keterangan tersebut. Ini saya sambil bari yoga ya, kayak pun bojo. Ya bahwasannya ya, apapun suasana hati kita ya, kan berarti kalau kita lagi marah berarti bukan saya ya. Kalau kita intinya sayang cinta seperti iman, yazid wa yanqus, naik dan turun. Mungkin maka dari itu para istri suka nanyain suaminya, kamu sayang gak sih sama aku ya, gitu. Ibu-ibu sampai sekarang apa masih ya. Nah bahwasanya untuk menjawabnya ya, para suami dianjurkan ya, apapun suasana hatinya jawab I love you, begitu. Sampai ada quotes ya, kata Joker ya. Tahu Joker? Musuhnya Batman ya, lawannya Batman. Bohongan, kenapa kita suka kebohongan, lebih suka kebohongan yang manis dari apa buktinya? Ya kita lebih suka sinetron daripada berita. Ya jelas benar, padahal sinetron teh iya pura-pura bohongan gitu ya kan, daripada berita yang jumlah manfaat dan madorot dan efek yang dirasakan, jumlah orang yang merasakan impactnya seperti itu ya. Kalau misalkan dari satu kebohongan itu yang dirasakan efeknya tidak buat banyak orang ya, hanya yang bersangkutan, setelah itu poinnya lebih banyak manfaat daripada madorot, begitu ya. Mengkias daripada hujah yang tadi ya, dari yang suami dan istri. Lalu keterangan lain, apal Sunan Bonang? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin ya. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel, adalah guru dari Sunan Kalijogo. Beliau mengeluarkan mahfuzat watch, bunyinya seperti yang baik. Jadi udah nggak ada perdebatan mending baik atau benar. Lalu kebohongan bagaimana? Nah, kebohongan untuk kebaikan. Bohong benar apa salah? Bagaimana kita bisa mengemas ya satu kata-kata ya, maka dari itu biasanya ini jagonya para pengacara ya, suka memperbolak-balikan kata-kata ya. Banyak contoh ya, para pengacara ya mengemas retorika narasi bahasa ya menjadi pernyataan yang seolah-olah benar seperti itu ya. Namun kembali jawaban Al-Fakir ya, untuk kebohongan demi kebaikan kembali tergantung pada konteksnya ya. Kita tadi untuk yang tidak lebih banyak maslahat atau madorot ya, sekali lagi tergantung kepada konteksnya. Silakan dikonsultasikan kepada konselornya ya. Untuk pastinya ini pertanyaan yang ada sirul asror, ada rahasia di balik rahasia ya. Dan gak mungkin disampaikan di sini ya. Jadi jawaban saya sampaikan ya, karena pertanyaannya umum ya, saya jawab secara umum. Mudah-mudahan tidak puas ya,
agar selalu ngaji lagi ya, menggali lagi ya. Dan silakan nanti ya kita sambung insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang nanti kita ngaji lagi. Kalau tidak ada umur panjang nanti kita ketemu di surga lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atas segala kebenaran semua datangnya dari Allah ya. Segala kesalahan datangnya dari setan ya. Cuma karena lagi dibelenggu ya, jadi dari mulut saya, dari kebodohan saya ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kita saling mengingatkan dan tolong koreksi ya bila oh maafin ya, ada cemil correct me if I wrong ya. APBN ambil positif, buang negatif. Semoga bermanfaat. Ikan makan tomat, thank you so much. Dan tos suruh pangitan ya 555 ya, suruh pukul 5.55 sekarang 5.58 ya, kita bisa sholat isyraq. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, karena duduknya kita sampai isyraq, insya Allah kita